Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Ketua Masjid Sobirin beserta perangkatnya, yang kita hormati para imam Masjid Sobirin, para ustadz, bapak-bapak, tokoh masyarakat. Alhamdulillah sempat hadir pada subuh kali ini Ketua RW kita, yang kami muliakan, yang kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Sobirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Bu Ibu, gimana kabarnya? Sehat Bu? Sehat Bu ya? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu pilih mana ini? Pilih suami kaya tapi miskin, atau pilih suami pilih suami tidak taat tapi kaya raya. Pilih mana Ibu? Pilih mana ini? Pertama pilihannya taat kaya. Yang kedua tidak taat tidak taat tapi miskin. Pilih yang mana? Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kehidupan kita ini sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, termasuk kita manusia ini. Allah, kadar kita masing-masing, takdir kita sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sidang jamaah, pagi ini itu kajian kita ada 4 tipe nasib kita manusia di atas dunia ini. Tidak ada tipe kelimanya. Ada 4 tipe nasib manusia setelah kita lahir di atas dunia ini. Sebelum itu Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ada namanya takdir. Takdir itu ada 2 Bapak sidang jamaah. Takdir itu pertama takdir mubram, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Pernah dengar istilah itu Bu? Pernah dengar istilah itu?
Takdir itu ada dua. Pertama disebut dengan takdir mubram, yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah keputusan ketetapan Allah yang sejak azali, sejak dari dalam ilmunya Allah sudah ditetapkan dan itu tidak bisa berubah. Apa contohnya? Mati. Mati itu tidak bisa dirubah. Ketetapan Allah tentang laki-laki dan perempuan itu takdir mubram. Takdir matahari semenjak diciptakan Allah terbit dari timur, terbenam di sebelah barat, itu takdir mubram yang tidak bisa berubah. Ketetapan Allah yang contoh lain adalah sehat sakit. Ada kita di sini yang tidak pernah sakit? Kalau ada itu proses bagaimana kita usaha kita, ikhtiar kita tidak sakit, itu lain halnya. Tetapi bahwa ketetapan Allah yang melekat kepada suatu makhluk atau benda yang tidak bisa berubah, contoh lainnya adalah sehat sakit. Setiap perbuatan ketetapan Allah tentang sehat dan sakit itu pasti ada. Yang namanya mati itu pasti tidak bisa berubah. Itu disebut dengan takdir mubram. Yang kedua, takdir mu'allaq, itu choice-nya kita, pilihannya kita. Kita tadi misal ibu-ibu atau bapak bangun jam 3 subuh dini hari. Pilihannya, choice-nya adalah mau ke toilet pipis, atau mau nonton bola, atau mau sholat tahajud. Itu adalah choice-nya kita, pilihannya kita. Jadi takdir mu'allaq itu kita yang menentukan. Itu kita yang menentukannya. Oleh karena itu, Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ada lagi kita sebut dalam kehidupan kita sehari-hari nasib. Nasib itu adalah ponis dari kita menjalani takdir mu'allaq tadi. Oleh karena itu, Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ada 4 tipe nasib kita manusia di atas dunia ini. Nah, itu. Ada 4 tipe nasib kita manusia di atas muka bumi ini. Dasar kajian kita, Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, adalah Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Bisa kita buka Al-Qurannya di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan amal kebajikan, baik dia laki-laki atau perempuan, baik wanita atau laki-laki maupun yang jomblo, melakukan amal kebajikan, pasti kami berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang istimewa, kehidupan yang nyaman. Itu Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Nasib kita yang pertama, tipe nasib yang pertama Pak Ibu adalah orangnya taat, kaya raya. Itu yang pertama. Kita di dunia ini pertama itu nasib. Ada orang yang kaya raya tapi dia taat. Tuh,
kaya raya, tapi taat. Ini kelas-kelasnya yang dicontohkan oleh Allah, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku kekuasaan kerajaan yang tidak dimiliki oleh manusia sebelumnya maupun manusia setelahnya. Begitu juga dengan Nabi Daud. Ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Ini anugerah oleh Allah kepada kita manusia. Dia taat tapi kaya raya. Soal ibadahnya jangan ditanya. Bisa kita ukur ini. Bisa kita lihat teman kita, saudara kita, keluarga kita yang lain punya kekayaan tetapi ibadahnya bertambah, ketaatan luar biasa. Ini yang diceritakan Allah dalam Al-Quran ayat 97 tadi, surat An-Nahl tadi, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apapun di atas dunia dia bisa beli, ya, sawitnya berhektar-hektar, tetapi ketaatannya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, proyeknya banyak, perusahaannya banyak, gajinya ratusan juta tiap bulan, di rumah tangga akur, ibadahnya pokoknya jangan ditanya. Ini takdir tipe manusia pertama, dia taat beribadah kepada Allah, kaya raya, hidupnya bahagia, apa yang dia inginkan bisa dibelinya. Ini tipe kita manusia pertama, taat dan dia kaya raya juga berilmu. Tipe yang kedua, Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, taat tetapi miskin. Taat beribadah tetapi miskin. Itu, Pak. Nah. Ada anak kita sorot ya dalam kehidupan kita begitu. Dia taat beribadah. Ya, kalau ibadahnya apa saja dia laksanakan, bagaimana perintah Allah dan Rasulnya, sunnah-sunnah Nabi dia kerjakan. Tetapi uang minim, hidupnya miskin. Berilmu, taat, beribadah, tetapi miskin. Itu kan? Tipe yang kedua. Ini Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Kami pasti akan uji kamu, kata Allah, dengan sedikit kekurangan, ya, ketakutan, kelaparan, keluarga yang dicintai akan meninggal, dan kekurangan buah-buahan. Ini tipe kedua, Pak Ibu. Tipe kedua, dia taat tetapi miskin. Ya, ini yang kita jalani kehidupan di dunia ini. Dia juga berilmu, ya, taat beribadah, tetapi hidupnya apa adanya. Nah, itu yang kita lihat kenyataan tipe manusia, nasib kita di atas dunia ini yang kedua tadi. Tipe yang ketiga, Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, adalah dia tidak taat beribadah tetapi kaya raya. Yang ketiga, tipe kita manusia ini nasibnya di atas dunia, tidak taat tetapi kaya raya. Sholat tidak, ya, beribadah tidak, tetapi uangnya bertambah-tambah.
Ini konteks nasib yang ketiga ini baik di dalam Islam maupun di luar Islam. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, itu yang agama lain, yang Cina kok bertambah kaya, kok makin kaya mereka? Ini nih tipe ketiga duduknya. Dia tidak beribadah, tidak taat, bahkan mendustakan ayat-ayat Allah, tetapi dia semakin kaya raya. Ini bahaya tipe yang nasib kita yang ketiga ini. Tipe manusia yang ketiga tadi, tidak taat tetapi kaya raya dan makin bertambah kekayaannya. Gaji sebulan 20 juta, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Di mana meja judi dia berada di situ. Judi online dia sudah ada juga di situ, tetapi duitnya bertambah-tambah. Di tempat maksiat selalu ada, tapi gajinya terus ada, kelihatan kehidupannya bertambah, mewah, mobilnya banyak, ke masjid tidak pernah, misalnya dengan istrinya sering bertengkar, kadang di mana-mana tempat ada istrinya, duitnya banyak. Di dalam Al-Quran Allah sudah katakan itu yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu dijelaskan Allah sedang jamaah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 182. Walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat kami itu maksudnya, contohnya tidak mau sholat. Dia tahu sholat itu misalnya wajib, perintah Allah dan Rasulnya, tapi dia tidak mau sholat. Termasuk itu. Puasa itu kewajiban, tapi dia tidak ngeh dengan perintah Allah. Itu termasuk ciri-ciri mendustakan ayat Allah. Tapi kehidupannya kaya, ya, kebun sawitnya luas, tiap bulan menimbang sawit 40 juta, tapi tidak taat, ya, tidak taat dia, membelakangi Tuhan, perintah agama dari sana. Bahkan dalam konteks ini termasuk di luar Islam, itu namanya istidraj. Salah satu ayat Al-Qur'annya Al-A'raf ayat 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami ulur mereka dengan kekayaan itu, kebahagiaannya itu, happy-happynya itu, akan membawa mereka kepada jurang kebinasaan yang mereka min haitsu la ya'lamun, dan tidak akan mereka ketahui. Jadi Bapak Ibu sedang jamaah, poin yang ketiga ini, nasib kita manusia yang ketiga ini, kita hati-hati nih. Sholat tidak, ke masjid tidak, gajinya banyak. Orang lah 3 kali di booster selama COVID kemarin, dia tidak pernah di booster, tidak kena COVID. Iya, itu misalnya kan, orang lah 3 kali di booster, vaksin 1, vaksin 2, 3 booster, dan dia tidak kena, sholat tidak, baca Quran sudah 10 tahun tidak ada misalnya. Sakit, bahkan sakit pun tidak berat, tidak ada dia terima, tetapi kekayaannya bertambah. Ingat, ini peringatan Allah. Inilah yang dinamakan dengan istidraj. Sanastadrijuhum. Dalam Al-Quran Allah berikan kemewahan, Allah berikan rasa aman, rasa bahagia, apapun kehidupan dunia bisa dia raih, dia inginkan. Wisata mana bisa dia datangi, tetapi dia tidak taat kepada Allah. Apa duduk hukumnya orang seperti ini? Ini salah satu Al-Quran katakan dalam Al-A'raf 182 tadi, walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini sangat berbahaya kalau Allah membiarkan kita kaya raya tapi tidak taat. Kita harus hati-hati. Begini contohnya Bapak Ibu sedang jamaah, Allah membiarkan kemewahan-kemewahan, duitnya banyak, hartanya banyak, tetapi tidak beribadah. Sama dengan kita
Ini menunjukkan sebetulnya Allah benci kepada orang yang demikian itu. Ya, silakanlah kaya, nanti azab Allah sangat pedih baginya. Kalau kita sudah marah dengan anak kita, ya, kalau kita sudah marah dengan anak kita, tidak ada lagi peringatan, itu kita tidak ada lagi ngomong apa-apa. Jadi kalau ada orang tua misalnya logikanya, nak, jangan kencang-kencang ya bawa motornya, nanti jatuh. Itu masih ada peringatan Allah. Begitu bahasa Al-Quran itu ke kita sebetulnya. Kita kaya tapi diingatkan Allah untuk banyak berinfak, bersedekah, perintahnya untuk takwa. Masih banyak diingatkan Allah kepada kita, pertanda Allah sayang. Sama dengan kita orang tua tadi, kita kepada anak kita, kalau orang tua tidak sayang lagi pada anaknya, tidak ada lagi peringatan, Pak. Orang tua sudah muak dengan anaknya, pasti tidak ada lagi bahasa peringatan kepada anak. Kalau ada peringatan, berarti masih ada tanda sayangnya orang tua kepada anak. Anak tak pulang 3 hari 3 malam, tak ditanya-tanya emak dan ayahnya. Mau mati di jalan, mau tak makan, mau jadi preman, tak ada peringatan lagi orang tua. Pertanda orang tua sudah sangat marah dengan anaknya, tidak diingatkan lagi. Kalau masih ada diingatkan, pertanda Allah masih sayang dalam kehidupan kita. Ini bahayanya istidraj di dalam kehidupan kita manusia. Kalau kita merasa bahagia, senang, apapun keinginan dunia dapat kita gapai, tetapi ibadah tidak pernah sama sekali, hidupnya mewah, ya, banyak hartanya, ibadah tidak ada, takwa pun tidak. Ini yang disebut dengan tipe nasib kita manusia yang ketiga. Dia tidak taat tetapi kehidupannya mewah. Adapun Bapak sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tipe kita manusia nasibnya di atas dunia ini yang keempat adalah tidak taat, tidak berilmu, miskin lagi. Tidak taat berarti tidak takwa, tidak ibadah, tidak berilmu, miskin lagi. Ini tipe yang keempat yang ada pada nasib kita manusia di muka bumi Allah ini. Kerjanya hari-hari mengukur jalan kian kemari, ya, tidak tahu dengan perintah agama, beribadah tidak, miskin lagi. Hari-harinya narkoba misalnya kan, hari-harinya narkoba, tidak pernah ibadah, maka Allah berikan kemiskinan dalam kehidupannya. Ini yang sangat menguji apakah seorang hamba itu kembali kepada Allah. Ini diberikan ujian yang keempat ini, nasib yang keempat ini, sehingga membuat kita kehidupan itu akan sempit. Salah satu hikmah ada kehidupan yang miskin di atas dunia ini, Bapak Ibu sidang jamaah, Allah pertanda sayang kepada kita. Allah tahu dengan kapasitas diri kita, Allah ingin masukkan kita ke surga dengan cara miskin itu, dengan satu syarat adalah sabar. Ibu bapak sidang jamaah, ada 2 golongan manusia yang tanpa dihisap masuk surga. Pertama, orang syahid, mati syahid maksudnya. Yang kedua adalah orang sabar. 2 golongan yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa disiksa. Pertama orang yang syahid, yang kedua adalah orang-orang yang sabar di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita masuk pada tipe nasib yang pertama atau yang kedua. Kalaupun tidak bisa kita meraih tipe nasib yang pertama tadi, taat, kaya raya. Kalau tidak, tipe yang kedua adalah taat, meskipun uang kita tidak banyak, meskipun kita miskin, tetapi dengan kemiskinan itu kita sabar
kepada Allah, dengan kesabarannya itu memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari an-zikri, dari peringatanku, kata Allah, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Jadi dongka itu artinya Ibu, ma'isyatan dongka itu artinya sempit. Orang yang sudah tidak tahu diri lagi, misalnya sudahlah miskin tapi tidak beribadah, tidak taat beribadah, pasti ma'isyatan dongka, kata Allah dalam surat Thaha ayat 124, akan diberikan kehidupan yang sempit. Maaf Bapak Ibu sidang jamaah, kalau kita sorot ya, saya ada juga keluarga yang disebut yang tipe keempat tadi, miskin, tidak taat. Profesinya tukang bangunan. Cobalah Bapak Ibu amati, biasanya yang tukang bangunan, yang kuli-kuli bangunan, maaf cakap ini pasti realitas. Itu segelintir orang saja yang sholat itu, banyak tidak beribadah. Dia dapat uang paling tinggi 150-120 ribu sehari. Sore itu diterima dari tukang rumah, tukang masjid, malam dia beli narkoba. Sudahlah miskin, tidak taat lagi, ini ma'isyatan dongka, kata Allah. Orang-orang yang berpaling dari peringatanku, pasti kami berikan kehidupan yang sempit. Jadi kalau ada dalam realitas kita harus koreksi. Perasaan sempit, duit tidak cukup-cukup, gelisah, utang bertambah, kita koreksi, berarti ya itu tadi yang tadi, tidak beribadah, tidak taat, miskin lagi. Ini pasti akan ditemukan kehidupan yang sempit di dalam kehidupannya. Ini sebuah kenyataan realitas dari 4 tipe tadi. Mari sama-sama kita menjadi pedoman dan menjadi renungan kita Ibu Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau tidak kita masuk pada tipe yang pertama, sekurang-kurangnya kita berada pada tipe yang kedua, taat meskipun miskin. Jangan kita masuk pada golongan yang ketiga dan keempat. Yang ketiga tadi adalah kaya raya tapi tidak taat. Yang keempat adalah tidak taat beribadah, maksudnya tidak ada agama baginya, miskin lagi. Ini yang sangat memilukan kehidupan bagi seorang hamba di permukaan bumi ini. Inilah yang digariskan Allah dalam Al-Quran kepada kita hamba-hambanya, agar kita mempedomani kehidupan ini dan takdir bisa berubah. Kalau kita ingin berubah takdir kehidupan yang kurang baik, bisa berubah, karena itu adalah takdir mu'alaq yang bisa kita berubah. Kita bisa sehat, artinya minim sakit. Kenapa? Karena kita berusaha. Itu tadi Bu, perbedaan takdir mu'alaq dengan takdir mubram itu ada perbedaannya. Sehingga jangan kita menimpahkan, oh Pak Ustadz, saya sudah ditakdirkan seorang pencuri, itu salah. Itu salah, karena kita diberikan piranti akal soft dalam jiwa kita. Ada akal, ada nafsu. Inilah yang menjadi alat penggeraknya untuk choice tadi dalam kehidupan kita. Kita mau baik, kita mau buruk, itu kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Sama juga gini, sebagian akhir ada 3-4 menit lagi. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat satu ketika. Rasulullah menyatakan bahwa Allah telah menciptakan surga dan neraka. Nanti ada dari sebagian umatku, nanti ada yang di surga, ada di neraka.
Protes sahabat. Kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita lagi ibadah? Rasulullah jawab dengan enteng. Maka justru itu kata Rasulullah, beramallah kamu, dengan amalmu itulah kamu menentukan takdirmu, kata Rasulullah. Bagaimana kita mau masuk surga? Bagaimana kita mau hidup bahagia? Bekerja tidak, ibadah tidak. Ya, mana akan menemukan kebahagiaan hidup itu. Jadi paling puncak adalah taat dan kita kaya raya. Inilah harapan kita, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, taat beribadah, dan kita bahagia dengan kehidupan yang kita jalani di dalam hidup ini sampai kita wafat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.